Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari operasi Nasr II. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbarunya sebagai serangan balasan ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Rangkaian serangan balasan ini bagian dari operasi militer Nasr II, merupakan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal-rudal Iran ditempeli foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei dan foto-foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal-rudal juga ditulis di dalam bahasa Persia yang berarti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan dalam operasi Nasr II, diantaranya rudal Khaybar Shekan, Zulfaqar, Fateh 110 dan drone Shahid. Iran mengumumkan mengirimkan serangan drone ke Kamp Al-Udeiri yang merupakan depot amunisi Amerika Serikat, radar Patriot, dan sistem pertahanan udara di Pangkalan Al-Salem, Kuwait. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengkonfirmasi 2 prajuritnya tewas akibat serangan Iran di Jordania. Serangan Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam rilis resminya, 2 prajurit Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Yordania tewas akibat serangan rudal Iran. Sementara seorang prajurit hilang akibat serangan tersebut. 4 prajurit terluka parah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sejumlah prajurit lainnya luka ringan setelah kembali bertugas. Imbas serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, seluruh penerbangan komersial di Bandara Internasional Kuwait dibatalkan. Pembatalan mengakibatkan membludaknya antrean calon penumpang di terminal keberangkatan. Bandara Internasional Kuwait menghentikan sementara operasionalnya akibat serangan Iran. Sebagian besar maskapai penerbangan menjadwalkan ulang penerbangan akibat kondisi keamanan. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Amerika kembali mengirimkan serangan balasan ke Iran. Dari video terbaru, rudal Amerika ditembakkan dari pangkalan militer Amerika di Kuwait. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer terbarunya terhadap Iran. Serangan 7 malam berturut-turut menargetkan lokasi pengawasan hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM meluncurkan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran pada hari Sabtu. Sebuah rekaman menunjukkan pesawat militer lepas landas dan rudal diluncurkan dari kapal perang yang diikuti oleh sebuah ledakan. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menargetkan lokasi pengawasan, infrastruktur logistik militer, hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Serangan tersebut terjadi di tengah pertempuran antara AS dan Iran yang masih berlangsung di sekitar Selat Hormuz sejak pekan lalu. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai balasan atas serangan Washington terhadap infrastruktur Iran. Serangan ini menewaskan 2 pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke arah yang diklaim sebagai pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania. IRGC menyatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan militer Amerika
terhadap infrastruktur sipil Iran. Menurut mereka, operasi yang dilakukan saat fajar tersebut menjadi gelombang ke-20 dalam operasi Nasr 2. Sasaran serangan diklaim meliputi area parkir pesawat berukuran besar di pangkalan militer Azraq. Serangan ini menewaskan 2 pasukan Amerika Serikat yang berada di lokasi. Konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas. 2 jembatan strategis di provinsi Hormozgan, Iran dilaporkan hancur akibat serangan yang diklaim dilancarkan militer Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperlihatkan kerusakan parah di ruas jalan Rodane, Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran. Menurut pemerintah Iran, kerusakan tersebut disebabkan oleh serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 2 jembatan pada jalur utama penghubung Bandar Abbas dan Rodan. Meski demikian, tanggal dan lokasi persis rekaman tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Amerika Serikat menyatakan operasi ini bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pasukan Amerika serta jalur pelayaran komersial di kawasan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan pusat kecerdasan AI utama dan depot drone milik Amerika Serikat. IRGC menyebut serangannya merupakan serangan balasan terbaru Amerika terhadap Iran. Selain itu, ia menyatakan Amerika melakukan kejahatan perang dengan menyerang sejumlah jembatan di wilayah Iran pada malam sebelumnya. Tidak aktifnya sistem pertahanan udara di Irak, rentetan senjata dan ledakan terdengar di berbagai titik di kota Erbil, Irak. Serangan dan aktivitas pencegatan udara terjadi secara bergelombang pada malam hingga dini hari, menyusul ketegangan militer yang kembali memanas. Rentetan senjata mencoba mencegat serangan drone Iran yang menyasar pangkalan Amerika di Irak, namun gagal hingga menyebabkan ledakan besar. Insiden di Irak merupakan bagian dari eskalasi ketegangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran yang turut melibatkan sejumlah negara Teluk lainnya seperti Bahrain dan Kuwait. Setelah pra-peradilan pertama Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Informasi selengkapnya usai jeda. Setelah pra-peradilan pertama, permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang.
Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini hakim tunggal Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, Gentle. itu adalah seorang gentlewoman ya, ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.